Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa la umuri dunya waddin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim, amma ba'd. Semoga hari-hari kita selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan setiap langkah-langkah kita dibimbing dan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Manfaatkan momen di bulan Ramadan ini, bagaimana kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur ketika ditakdirkan sama Allah bisa masuk di bulan Ramadannya Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berbicara bulan Ramadan, pasti kita juga berbicara tentang Al-Quran. Karena Al-Quran itu diturunkan di bulan yang istimewa, yaitu bulan Ramadan. Dan Al-Quran diturunkan pada malam yang istimewa, yaitu malam Lailatul Qadar. Puncaknya, Al-Quran diturunkan kepada Nabi yang istimewa, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya isi hari-hari kita dengan bertilawah, dengan kita membaca Al-Quran, sebanyak-banyaknya kita membaca Al-Quran. Hiasi lisan kita, isi tenggorokan kita, hiasi dadah kita dengan Al-Qurannya Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi ini adalah bulan Ramadan yang terakhir bagi kita. Bisa jadi. Karena tidak ada yang tahu ajal kita kapan. Makanya benar-benar dimanfaatkan momen bulan Ramadan kali ini, kita benar-benar mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Qur'annya Allah. Melalui Al-Qur'annya Allah untuk kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena saat kita membaca Al-Qur'an, sebenarnya kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan manfaatkan di momen bulan Ramadan ini, kita banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa-apa yang kita kerjakan di bulan Ramadan ini, semua oleh Allah itu dilipat gandakan. Puncak dari bulan Ramadan adalah takwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Makanya ketika dipanggil wahai orang-orang yang beriman, katanya Allah, lalu kita menyambut panggilan Allah, seruan Allah, wahai orang-orang yang beriman, lalu kita menyambutnya, kutiba alaikumusiyam. Jadi diwajibkan atas kamu sekalian untuk berpuasa. Jadi orang beriman pasti berpuasa. Nah, ini di luar konteks uzur ya. Artinya kalau kita nggak uzur, kita benar-benar memaksimalkan betul untuk kita. Jangan cuman kita bisa mengevaluasi pekerjaan kita, mengevaluasi bisnis kita, mengevaluasi dagangan kita, tapi kita juga harus mengevaluasi puasa kita, mengevaluasi Ramadan kita. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, berpuasa. Kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Makanya puncak dari kita berpuasa itu, puncak hasil nilainya adalah takwa. Jadi ayo setiap hari, termasuk kami, termasuk saya, mengevaluasi bagaimana Ramadan kita, bagaimana puasa kita, bagaimana sholat kita, bagaimana
kita benar-benar menjaga yang makna hakiki dari puasa itu apa, menahan apa. Ini benar-benar dievaluasi, karena nanti puncaknya adalah takwa. Takwa itu takut mengerjakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Jadi ketika kita berpuasa namun ada penurunan gitu secara grafik bisnis dagang gitu ya, berarti kan mungkin ada yang salah dengan Ramadan kita, dengan puasa kita, dengan sholat kita, dengan zikir kita, dengan kebaikan, dengan kesedekah kita. Mungkin ada yang salah, karena bentuk dari kebaikan, bentuk dari kita melaksanakan perintahnya Allah itu bentuknya takwa. Jadi terutama harus diperbaiki dari lisan kita, dari caranya memandang, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan, kita melangkah kemana, lingkungan yang kita miliki lingkungan apa. Itu benar-benar diperhatikan, karena itu bagian dari nutrisi kepada kita. Jadi kalau nutrisinya gak baik, ya gak baik juga terhadap tubuh. Sama ketika kita, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita bicarakan, terus apa yang kita di dalam hati yang kita rasakan, terus langkah kita kemana, lingkungan kita seperti apa, teman kita seperti apa yang kita baca, buku apa yang kita baca, guru yang kita jadikan panutan itu siapa. Itu nanti akan membentuk karakter kita. Makanya manfaatkan betul di bulan Ramadan ini untuk kita benar-benar bisa introspeksi. Yang jelas kita ya bersyukur kepada Allah, karena kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk di bulan Ramadan. Ayo manfaatkan betul untuk kita dekat kepada Allah, kita banyak bertaubat kepada Allah. Setelah itu kita banyak melakukan amal soleh. Semoga kita dijadikan hamba yang pintar bersyukur kepada Allah, dijadikan hamba yang bermanfaat kepada hamba yang lain. Dan puncak dari segala ibadah adalah akhlak. Makanya tidak bisa dikatakan ahli puasa, ahli sholat, penghafal Al-Quran, ahli zikir, ahli sujud, ahli sedekah, tapi tidak berakhlak. Tidak bisa. Makanya puncaknya adalah akhlak. Akhlak itu mengasyikkan, mengenakkan kepada orang lain, nyaman kepada orang lain. Makanya jangan sampai akhlak itu dinilai oleh kita, menurut kita. Tapi akhlak itu cara penilaiannya bagaimana menurut orang lain. Kalau saya berlaku seperti ini, kira-kira orang lain gimana? Manfaatkan di momen bulan Ramadan ini. Ramadan ini luar biasa, suasananya aja beda. Suasananya beda, sholatnya aja terasanya beda, berzikirnya ya beda, bersedekahnya ya beda. Ramadan ini Masya Allah luar biasa sholatnya. Bahkan ini luar biasanya bulan Ramadan, yang sebelum bulan Ramadan sulit bangun jam 3, sulit bangun subuh. Coba masuk di bulan Ramadan, ternyata bisa bangun jam 3. Kenapa kamu nggak sholat tahajud jam 2:30, jam 3? Kenapa? Ketiduran, capek, ngantuk dan lain sebagainya. Tapi kenapa ketika masuk di bulan Ramadan dia bisa bangun jam 2:30, dia bisa bangun jam 3? Kenapa? Inilah keberkahan dari bulan Ramadan, Apa yang tidak ada, mungkin kayak buah belewah. Sebelum bulan Ramadan itu mungkin belewah nggak ada, tapi ketika di bulan Ramadan ada. Ini keberkahan di bulan Ramadan. Mungkin yang sebelumnya penghasilannya biasa-biasa aja, tapi ketika masuk di bulan Ramadan penghasilannya luar biasa. Ini makanya Ramadan itu nggak cuma untuk umat Islam, tapi non selain dari Islam juga dapat keberkahannya dari bulan Ramadan ini. Yang punya toko, yang non Islam, yang punya toko, dia akhirnya kebanjiran beli ini untuk parcel ini. Makanya bulan Ramadan ini
bulan yang luar biasa. Makanya kita manfaatkan betul. Jadi kalau kita, ya artinya apa? Bayangkan seakan-akan ini adalah bulan Ramadan terakhir kita. Ketika kita memotivasi bahwa ini adalah bulan Ramadan terakhir kita, ya pastilah kita akan memberikan bulan Ramadan ini dengan puasa yang istimewa, puasa yang paripurna, puasa yang luar biasa. Jadi ketika kita sholat, membayangkan seakan-akan ini adalah sholat terakhir kita, pastilah kita akan melakukan sholat yang benar-benar sholat yang istimewa. Semoga kita sama Allah diberikan keistiqomahan, dikuatkan, dimampukan, dimudahkan segala urusan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.